Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Sobat Teras dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Eri Satria Yuda Utama dalam video pembelajaran sosiologi yang sangat sederhana berkaitan dengan materi sosiologi kelas 12 SMA. Nah Sobat Teras, saya ucapkan terima kasih dan selamat kepada Sobat Teras semua yang telah naik ke kelas 12 dan telah menyelesaikan pembelajaran sosiologi di kelas 11 atau di kelas sebelumnya. Nah pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di semester 1 ada beberapa kompetensi dasar atau KD yang akan Sobat Teras pelajari nih di sosiologi. Salah satunya KD yang pertama atau bab yang pertama yang akan kita bahas berkaitan dengan perubahan sosial dan dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Ini merupakan KD 3.1 ya Sobat Teras semua. Nah Sobat Teras, kita lihat terlebih dahulu nih peta konsep pembelajaran KD 3.1 mengenai materi perubahan sosial ya. Di mana di sini saya membagi kepada 4 subbab yang akan Sobat Teras pelajari, yaitu yang pertama berkaitan dengan hakikat perubahan sosial. Di sini Sobat Teras akan belajar bagaimana pengertian perubahan sosial, karakteristik, teori-teorinya. Nanti ada beberapa teori perubahan sosial, lumayan banyak. Kemudian bentuk-bentuk perubahan sosial, faktor penyebab perubahan sosial, ada faktor kultural dan sebagainya, kemudian faktor penghambat dan pendorong perubahan sosial. Kemudian di subbab yang kedua, Sobat Teras akan belajar mengenai perubahan sosial dan perubahan hubungan antara individu dan kelompok. Kemudian di subbab ketiga, perubahan sosial dan dampaknya dalam kehidupan masyarakat. Ada dampak positif dan negatif. Ada beberapa dampak lainnya seperti cultural lag, shock, disorganisasi sosial ekonomi dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, subbabnya adalah perkembangan masyarakat menuju kehidupan masyarakat demokratis dan maju. Nah, Sobat Teras, di sini nanti Sobat Teras akan belajar mengenai modernisasi. Banyak sekali yang akan Sobat Teras pelajari berkaitan dengan pengertian, bagaimana ciri-ciri masyarakat modern dan karakteristiknya, bagaimana dampak negatif, positif modernisasi, dan sebagainya. Namun pada kesempatan video kali ini, kita akan belajar mengenai pengertian dan karakteristik dari perubahan sosial saja. Pengertian dan karakteristik dari perubahan sosial. Tujuannya setelah nanti Sobat Teras menonton video ini sampai selesai, bisa memahami pengertian apa sih perubahan sosial itu, dan kemudian bisa mengidentifikasi berbagai karakteristik perubahan sosial yang ada di masyarakat. Sumber belajarnya, sumber buku yang saya ambil di dalam video ini adalah Sosiologi Kelompok Penelitian Ilmu Sosial SMA kelas 12 karya Gun Mariati dan Juju. Silakan nanti Sobat Teras bisa menjadikan sumber atau mencari berbagai sumber yang lain. Oke, langsung saja masuk ke materi yang pertama berkaitan dengan pengertian perubahan sosial. Nah, Sobat Teras coba saya di sini menampilkan 2 gambar sebagai stimulus awal berkaitan dengan kondisi pendidikan kita nih di gambar A dan gambar B. Coba apa yang Anda lihat dari 2 kondisi gambar tersebut nih Sobat Teras? Di kondisi sekarang yang gambar A dulu, mohon maaf, kondisi gambar A maksudnya adalah bagaimana terjadi kegiatan pembelajaran secara langsung. Nah, mungkin ini sebelum adanya pandemi COVID-19 ya. Sedangkan di gambar B, kondisinya di mana yang dirasakan oleh Sobat Teras semua nih hampir 1 tahun, Sobat Teras belajar secara online nih, menggunakan Zoom ya kalau di gambar B. Ada 2 kondisi yang berbeda nih. Terjadi sebuah perubahan tidak nih Sobat Teras? Tentunya terjadi sebuah perubahan di dalam kondisi pendidikan kita sekarang ini. Kalau mungkin dulu di gambar A, Sobat Teras bisa bertanya secara langsung, berjabat tangan, berinteraksi, berdiskusi, bertemu dengan guru secara langsung, berkonsultasi. Kemudian di sekolah Sobat Teras bisa mengikuti berbagai kegiatan ekstrakurikuler. Kemudian berangkat dari jam 7, pulang jam 3 sore. Tetapi di gambar B kondisinya berbeda. Ada pola interaksi yang berbeda. Terjadinya secara virtual, kontaknya tidak langsung, menyapa tidak langsung. Pembelajaran hanya sampai pukul 12 selama PJJ pandemi ini, dan kalian tidak bisa berdiskusi kelompok, berdebat secara langsung di ruang-ruang kelas seperti sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Nah, ini terjadi sebuah perubahan sosial di dalam lembaga pendidikan kita sekarang. Nah, kira-kira apa sih itu perubahan sosial? Apa sih pengertian perubahan sosial? Apakah Sobat Teras sudah memiliki gambaran mengenai pengertian dari perubahan sosial? Langsung saja, ada beberapa tokoh ya. Sambil Sobat Teras berpikir kira-kira apa sih perubahan sosial menurut saya,
Ada beberapa tokoh yang mengemukakan perubahan sosial. Banyak sekali tokoh-tokoh sosiologi yang mengemukakan, tapi pada penjelasan kali ini saya hanya akan menampilkan 3 tokoh saja. Ada 3 tokoh ya. Yang pertama adalah Sela Sumarjan. Definisi perubahan sosial nih menurut Sela Sumarjan merujuk pada perubahan lembaga masyarakat di dalam suatu masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosialnya. Perubahan ini mencakup nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku. Nah, ada perubahan pada lembaga masyarakatan, contohnya tadi ini lembaga pendidikan. Kemudian berpengaruh pada sistem sosialnya, sistem tatanan yang ada di dalam masyarakat sosialnya. Bagaimana perubahan itu mencakup mengenai nilai-nilai, sikap, dan pola perilaku. Seperti tadi saya beri contoh nih, ada nilai-nilai yang berubah, ada sikap dan pola perilaku yang berubah di dalam pendidikan kita, khususnya di pembelajaran secara langsung sebelum adanya pandemi dengan pembelajaran secara virtual atau PJJ ya. Nah, pola perilakunya berbeda, kemudian interaksinya berbeda, kita menyikapinya juga berbeda. Kurikulum kita, kurikulum darurat dengan adanya pandemi COVID-19, dan tentunya berbeda dengan kurikulum ketika sebelum ada pandemi, meskipun di beberapa sekolah masih menggunakan kurikulum yang tepat. Nah, seperti itu nih Sobat Teras, pengertian atau definisi perubahan sosial menurut si Sela Sumarjan. Itu tokoh yang pertama. Kemudian yang kedua ada Kingsley Davis yang menjabarkan atau menjelaskan bahwa perubahan sosial merupakan perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. Nah, simpel banget, tetapi ini bisa mencakup semua makna dari perubahan. Jadi struktur, ketika kita berbicara struktur, kita memahaminya sebagai sebuah tatanan sosial yang ada di masyarakat kita. Kemudian di sini ada fungsi masyarakat. Ketika kita berbicara fungsi, berarti ada status dan peran yang dijalankan dalam kehidupan masyarakat kita. Nah, misalnya nih di dalam sebuah kelompok masyarakat atau kelurahan atau di dalam sebuah wilayah terjadi perubahan nih struktur atau tatanan. Nah, ternyata di dalam kebijakannya berubah. Kemudian perubahan itu juga mengakibatkan perubahan pada jabatan-jabatan yang ada di dalam kondisi masyarakat tersebut. Akhirnya apa? Fungsinya pun berubah, statusnya dan peran masyarakatnya berubah dengan adanya kebijakan-kebijakan atau regulasi baru dari struktur yang baru itu. Atau misalnya ada pemangkasan jabatan dan sebagainya di dalam struktur atau tatanan masyarakat itu di wilayah tersebut yang tadi saya contohkan, sehingga tentunya harus mengalami perubahan sosial. Nah, ini juga bisa terjadi di dalam berbagai aspek lembaga atau aspek kehidupan sosial masyarakat kita ya, baik itu di pendidikan, ekonomi, dan sebagainya, keluarga, politik, dan sebagainya. Bayangkan saja kalau di dalam sebuah lembaga politik kita strukturnya berubah menjadi struktur yang baru, tatanannya berubah, kehidupannya, perpolitikannya berubah, maka fungsi masyarakatnya pun akan mengikuti perubahan tersebut, status dan perannya. Nah, itu menurut si Davis. Kemudian yang ketiga ada William. William ini orangnya ya, menyatakan bahwa ruang lingkup perubahan sosial terdiri dari unsur-unsur kebudayaan baik material dan imaterial. Fokusnya ialah pengaruh besar unsur material terhadap unsur imaterial. Nah, ketika berbicara unsur material adalah berkaitan dengan yang terwujud, kebendaan ya. Kemudian ketika kita berbicara imaterial, nah, itu biasanya tidak berwujud. Nah, apa nih contohnya kalau yang tidak berwujud? Contohnya pola pikir, keyakinan, dan sebagainya. Nah, fokusnya ialah pengaruh besar unsur material terhadap unsur imaterial. Jadi biasanya ada pengaruh besar dari unsur material terhadap imaterial. Contohnya nih, ada perubahan teknologi, kemajuan teknologi. Ya. Kita ditemukan gadget, internet, dan sebagainya. Kemudian bisa berpengaruh terhadap imaterial. Bagaimana pola pikir masyarakat kita sekarang mengalami perubahan yang sangat drastis. Kemudian bagaimana masyarakat sekarang ini menggunakan teknologi yang tadinya ketika harus membeli sesuatu harus datang ke pasar, kemudian membelinya menggunakan alat tukar, uang tunai, dan sebagainya. Dengan adanya teknologi, pola pikir masyarakat berubah. Pola pikir masyarakat berubah, kemudian bisa membeli secara online, bisa menggunakan uang tidak tunai, dan sebagainya. Nah, ini adalah perubahan sosial menurut si William ini. Jadi ada kebudayaan baik material dan imaterial yang mengalami perubahan. Nah, biasanya fokusnya dari
pengaruh besar unsur material terhadap imaterial. Bisa dipahami ya Sobat Teras, itu ada beberapa tokoh yang menyampaikan mengenai perubahan sosial, namun yang pasti masih banyak sekali tokoh yang menyampaikan pengertian atau definisi perubahan sosial seperti Max Weber, kemudian ada George Ritzer dan sebagainya. Kalau Max Weber dan George Ritzer ini berbicara mengenai perubahan terhadap hubungan individu atau antar kelompok, kalau si Max Weber ini memfokuskan pada hubungan sosialnya. Kemudian berdampak kepada keseimbangan sosial yang ada di masyarakat. Jadi misalnya terjadi sebuah konflik atau harmonisasi dalam kehidupan masyarakat. Nah, ini menurut tokoh-tokoh yang lain. Silakan nanti bisa mencarinya di berbagai sumber yang ada. Nah, kira-kira coba kemukakan nih, apa perubahan sosial menurut Sobat Teras semua, bisa dituliskan di kolom komentar ya. Apa sih menurut Sobat Teras perubahan sosial itu? Nah, yang pertama kita sudah menyelesaikannya berkaitan dengan pengertian perubahan sosial. Kemudian, kita menuju ke tujuan pembelajaran yang kedua, yaitu karakteristik perubahan sosial. Ada berbagai karakteristik perubahan sosial yang ada di masyarakat kita. Ketika kita berbicara perubahan, pasti perubahan sosial, pasti ada perubahan kebudayaan di dalamnya. Nah, ada berbagai analisa yang berbicara mengenai karakteristik perubahan sosial, dan saya merangkumnya bahwa karakteristik perubahan sosial di dalam bukunya Pugun Maryanti ini, yang pertama adalah tidak ada masyarakat yang berhenti berkembang, karena setiap masyarakat mengalami perubahan. Setuju, Sobat Teras? Setuju sekali pasti. Setiap orang, setiap masyarakat, setiap individu, kelompok yang ada di dalam masyarakat kita selalu mengalami perkembangan, mengalami perubahan. Karena ini menjadi hasrat kita untuk selalu menjadi lebih baik, untuk selalu terus mencari tahu, dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perubahan yang terjadi pada lembaga kemasyarakatan tertentu diikuti pula oleh perubahan pada lembaga masyarakat yang lainnya. Ketika di lembaga perekonomian terjadi sebuah perubahan, maka terjadi perubahan terhadap lembaga-lembaga yang lainnya. Misalnya di dalam lembaga keluarga, di dalam kehidupan masyarakat di bidang pendidikan, di sektor-sektor lainnya mengalami perubahan. Ketika di lembaga politik mengalami perubahan dengan adanya kebijakan regulasi pemerintah kita misalnya, semua aspek bahkan seluruh di dalam kehidupan masyarakat kita, lembaga-lembaganya juga ikut mengalami perubahan. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, perubahan yang cepat biasanya mengakibatkan disorganisasi sementara karena ada proses adaptasi. Nah, disorganisasi ini melemahnya nilai-nilai dan norma yang ada di dalam masyarakat karena adanya perubahan secara cepat. Nah, biasanya perlu ada penyesuaian di adaptasi. Nah, ini yang ketiga ya. Ketika adaptasinya sudah selesai, maka disorganisasi sosial yang bersifat sementara ini juga sudah selesai karena masyarakat sudah mengikuti perubahan tersebut. Kemudian yang keempat, perubahan tidak dibatasi pada bidang kebendaan atau bidang spiritual saja, atau imaterial, pola pikir dan sebagainya. Kedua bidang tersebut saling timbal balik. Nah, seperti yang disampaikan oleh salah satu tokoh tadi mengenai pengertian perubahan sosial. Jadi ada material, imaterial, ada bidang kebendaan dan bidang imaterial, spiritual, keyakinan atau pola pikir, dan keduanya saling timbal balik. Kemudian karakteristik yang kelima yaitu dalam menyikapi atau menghadapi sebuah perubahan, seseorang, individu, kelompok itu tidak menjadi korban dari perubahan, namun penentu perubahan. Jangan sampai di dalam sebuah perubahan sosial kita itu menjadi korban, tetapi kita harus menjadi penentu sebuah perubahan tersebut. Artinya apa? Kita bisa menjadi agen perubahan, kita bisa harus beradaptasi dengan perubahan tersebut. Jangan seolah-olah ada perubahan, kemudian kita merasa dirugikan, kemudian kita tidak bisa beradaptasi. Akhirnya apa? Kita bisa tertinggal dari sebuah perubahan tersebut. Nah, Sobat Teras dimanapun Anda berada, jadi ini adalah beberapa karakteristik mengenai perubahan sosial yang ada di masyarakat kita. Jadi bisa dipahami ya, ada 5 karakteristik, dan tadi pengertian juga ada beberapa tokoh, 3 tokoh yang sudah saya jelaskan. Jadi begitu video pembelajaran kita pada kesempatan kali ini berkaitan dengan pengertian perubahan sosial dan karakteristik. Semoga Sobat Teras bisa memahaminya dan bisa mulai mengidentifikasi dan menganalisis apa saja nih perubahan yang terjadi dalam kehidupan sekitar saya, di rumah saya, dan sebagainya. Dan sampai jumpa dengan video pembelajaran sosiologi kelas 12 berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.